Opo aku kurang kati? Opo aku iya kurang sayang? Katone tresmomu ngambang, katone atimu pimbang. Sing tak jaluk neng tilamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur dimanapun berada, sehat selalu, banyak uang, banyak rezeki dan bahagia. Begini lor, akhir-akhir ini saya lihat di media online ini setelah Pilpres ini akan disambung kurang lebih ya 8 bulan atau setahun, yaitu Pilgub dan Pilbub serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dan sekarang ini calon-calon yang saya lihat potensi maju ini yang kelihatan sekali memang DKI Jakarta. Ya jelas kita jangan sampai terulang ada berita pohon mauni dikarantina, terus tugu sepatu, apalagi terus lubang apa itu yang di jalan-jalan dilubangin itu, lantas gorong-gorong air hujan itu sebaiknya nggak usah dialirkan ke laut dengan gorong-gorong karena itu menentang sunatullah. Kata-kata itu sepertinya benar, tapi selalu membawa narasi-narasi agama. Nah, kalau ini tidak sesuai dengan pikiran umumnya, maka akan jadi tertawaan seluruh alam semesta. Tapi ya nggak tahu juga loh, namanya kalau orang sudah fanatik buta, dikasih tahu dengan cecowelo-welo prestasinya apa calon gubernur ini, calon bupati ini, apalagi kalau ada tembakan bedilan entah 100.000 atau 200.000, itu jasa-jasa yang baik seseorang ini kadang-kadang terlupakan, atau jasa-jasa orang yang buruk yang mencalonkan diri ini juga terlupakan hanya karena melihat gambar merah yang ada di dalam kertas. Yang membuat khawatir juga loh, ini narasi-narasinya sekarang ini juga seolah-olah dibenturkan antara pribumi dan non pribumi, yang merasa non pribumi sok merasa pribumi, padahal mereka ini bukan pribumi asli, bahkan terahnya itu dari sana. Nah ini yang membuat kita miris. Nah orang-orang kita ini semoga tahu bahwa klan-klan mereka ini yang itu ya sekarang selalu membuat kisruh ribut di Nusantara ini dengan melakukan penipuan-penipuan sejarah, makam palsu, duriah palsu dan seterusnya. Itu harap sadar, harap mengerti bahwa klan-klan seperti ini di luar negeri dimanapun ini selalu menimbulkan bahaya di mana negara mereka ini berada, dengan tujuan akhir yaitu kekuasaan, kemuliaan dunia semata. Dan itu selalu kalau di negara muslim ya memakai baju agama, omongannya agama, supaya pribumi ini tertarik kepada dirinya. Itu jadi Pilgub dan Pilbub yang akan datang ini sebagai warga negara kita ya tetap wajib untuk memilih pemimpin yang baik. Tapi untuk persoalan ini harus hati-hati lur, yang punya saudara, punya sanak famili di mana akan ada pilihan-pilihan itu, sebaiknya ya dikasih tahu kalau mau. Kalau nggak mau ya namanya nggak mau ya terserah. Kalau apalagi sudah terdoktrin selama ini belum keluar dari doktrin yang membelenggunya. Saya ibaratkan kita ini seperti semut lor. Semut ini akan menggigit kalau terpijak, kalau diinjak, kalau diremehkan, dan sakit hati baru menggigit.
Saya ibaratkan seperti itu. Kenapa? Ya kalau kita melihat orang-orang yang duduk di atas sana, pejabat apa, anggota legislatif, atau ketua partai, wakil ketua partai, ini sepertinya belum tahu polemik masalah nasab ini loh. Lah buktinya apa? Kemarin waktu pilpres saja ini masih banyak itu pejabat-pejabat, calon-calon itu yang mendekati, ya sudah jelas mereka ini bagi kita sih sudah tahu kalau mereka ini adalah zuriat palsu, tapi masih didekatinya juga. Padahal dia ini juga orang mereka yang di atas sana ini karena sibuk kerja, jadi nggak pernah tahu dengan masalah ini. Nah ini yang perlu kita terus galakkan berita-berita ini, supaya apa yang belum jadi pejabat, setelah jadi pejabat, kalau mendengar cerita ini, maka mereka akan hati-hati. Tapi sepertinya lor, sementara ini untuk orang-orang yang di atas sana ini nggak tahu masalah ini. Loh buktinya apa? Kalau kita lihat di televisi itu atau media online seperti YouTube yang dibahas oleh itu konten kreator yang urusannya masalah politik, nggak pernah itu membahas masalah nasab ini. Dan juga di TV-TV asli, bukan TV-TV yang ada di YouTube, mereka ini juga jarang sekali membahas masalah perhabiban Ba'alawi di Indonesia. Ini berarti kan mereka ini tahu ataukah memang tidak tahu, atau memang ada kekuatan tertentu yang menutup itu semua dengan apa ya, dengan uang atau dengan apa, sehingga yang di pusat sana ini tidak pernah sekalipun memunculkan berita-berita ini. Padahal berita ini lor, kita tahu kan, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani saja sudah mengatakan kurang lebih sekitar 80% orang pribumi ini sudah tahu bahwa yang mengaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia ini adalah palsu. Tapi kenapa yang di sana, yang di pejabat-pejabat yang di atas sana ini seperti diam seribu bahasa? Bisa jadi memang mereka ini nggak tahu atau nggak mau tahu, atau mengatakan itu cuma berita-berita sepintas lalu, seperti orang bikin konten dianggapnya cuma hiburan untuk mencari viewer, AdSense dan seterusnya. Nah itu lor. Terus yang membuat kita berpikir ulang lagi lor, begini, kita bikin santai saja. Kembali ke masalah TV, seperti kemarin-kemarin ini waktu ada kasus di Surabaya, ya kan, kita sudah tahu bentrokan antara Banser dan kelompok Salafi Wahabi lah, saya katakan begitu, karena memang tampilannya seperti itu yang selalu sunnah. Lantas apa berita yang ada di TV nasional yang didatangkan jadi narasumber kebanyakan ya grup-grup mereka, sementara sebagai penyeimbang, nah, itu dari Banser sendiri. Itu coba kita lihat. Jadi berita di nasional ini juga sepertinya itu enggak imbang. Ini ada apa? Nah kan gitu lor. Itu jadi saya ingat masalah si siapa itu, Cak Islah Bahrawi. Cak Islah Bahrawi itu kalau sedulur-sedulur pernah mendengar ceramahnya, itu pernah menceritakan ada seorang artis yang sudah kaya raya, itu didatangi oleh kelompok mereka, seseorang dari grup mereka ini, dengan menawarkan berkarung uang untuk menjadi influencer mereka. Apa itu? Ya supaya mempromosikan aliran-aliran mereka ini. Dengan begitu, dengan mudah, namanya artis terkenal, kalau dia membawakan agenda-agenda dari mereka, tentu akan menarik minat banyak orang. Nah itu, jadi itulah taktik mereka, menggunakan finansial modal yang gede untuk menyebarkan berita-berita yang tentu saja itu adalah agenda-agenda mereka. Itu selalu berita yang ditampilkan oleh influencer kalau mau menjadi anak buah mereka dititipi pertanyaan-pertanyaan dialog yang selalu membuat telinga
dan hati kita ini menjadi panas. Tentu yang disinggung selalu masalah bid'ah, khurafat, syirik dan seterusnya. Kita masih ingat kan lur, ada seorang ustadz terkenal, ini nggak tahu juga dari kok ya dari negara sana juga, bapaknya dulu, yang selalu sampai sekarang ini kalau ngaji, kalau jadi ulama juga menimbulkan pikiran-pikiran panas gitu. Itu pernah kan mengatakan wayang itu haram, terus budaya-budaya apa itu haram, terus bagaimana, apakah itu juga tidak menciderai perasaan anak bangsa? Saya kembalikan kepada Banser kemarin, mereka menolak pengajian karena isinya mungkin diduga seperti itu, membuat kuping dan hati masyarakat di wilayah yang didatanginya ini panas dan akhirnya marah. Makanya pengajian mereka ini di mana-mana selalu banyak ditolak. Itu bukan berarti kita itu jahat, bukan berarti kita ini iri, dengki dan sebagainya. Ini untuk menjaga akidah kita juga supaya kita tidak gampang diadu domba walaupun dengan mengatasnamakan Islam. Nah, malah sekarang ini lor, ada kabar yang ya lucu-lucu juga. Lah, kabar apa itu? Karena di negaranya sana dulunya ini nggak punya budaya, begitu, nggak punya budaya. Setelah datang ke sini melihat begitu Indonesia ini banyak aneka ragam budaya, mereka menjadi iri karena tidak mampu untuk membuat budaya. Jalan satu-satunya yaitu tadi dengan membid'ahkan, mengharamkan dan seterusnya dengan menggunakan dogma-dogma agama. Itu lur. Jadi untuk pilpres, jadi untuk pilbub dan pilgub yang akan datang, nah ini kita lihat saja siapa yang menarasikan selalu dengan doktrin-doktrin itu, selalu mengadu domba antar anak bangsa dengan agama, dengan misalnya dengan Islam supaya terjadi kontradiksi. Itu siapa lagi kalau bukan klan-klan mereka? Ini kan aneh. Jadi untuk mencapai sesuatu, dia dengan berbagai macam cara, tidak peduli, yang penting jadi penguasa. Yang ini yang mesti kita hati-hati. Begitu lor, 80% ini ditabel, tapi kenyataannya masih perlu kita perjuangkan. Ini bukan kita tidak percaya dengan yang dikatakan beliau Kiai Haji Usman Al-Bantan, ini bukan. Tapi kalau melihat kenyataan untuk yang tingkat-tingkat menengah ke atas, orang-orang yang bekerja di ibu kota, yang di provinsi, yang menempati jabatan-jabatan, itu sepertinya ini berita seperti ini belum begitu mereka dengar. Nah, semoga saja yang akan datang, karena selalu ada di dalam YouTube berita-berita seperti ini, mereka lama-lama akan tahu. Dan setelah tahu, semoga menjadi hati-hati supaya kedepannya ini ya Nusantara ini jangan gampang diobok-obok, jangan gampang ditipu dengan mengataskan bahwa cucu Nabi. Nah, sekarang masa bodoh dengan cucu Nabi untuk kita yang sudah tahu mau double kayak, ya kan, mau dengan doktrin apalagi sudah tidak mampu. Tapi kehati-hatian itu kita masih tetap perlu. Sawangen kae sawangen rembulan gaton srengenge. Maaf lur, saya lupa lagu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawangen kae sawangen rakira rembulan ninggal bumine, sawangen kae sawangen rakira lintang ninggalno langite, tresno kumung kanggo rika
sayangku mung kanggo rika, selawase mung kanggo rika.